Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alkaumamah dengan NIM 2019-0410-400. Teman saya Kamelia Intan dengan NIM 2019-0410-410. Selanjutnya ada Siti Hajrah dengan NIM 2019-0410-415. Kemudian ada Okda Ferdiansyah dengan NIM 2019-0410-428 dan Nimas Ade Nurema dengan NIM 2019-0410-435. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini ada profil PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Shift Fabriken N.V. Bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akte Nomor 23 dari Fusion Notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Akte Nomor 71 dari Notaris. Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Ini adalah struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Jadi, struktur organisasi dalam perusahaan di sini itu penting untuk membantu pembagian wewenang dan tanggung jawab perusahaan Unilever mulai dari komisaris serta direksi. Itu sejajar yang dibawahi oleh rapat umum pemegang saham, lalu Dewan Komisaris membawahi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan direksi membawahi presiden direktur yang membawahi atau menaungi audit internal direktur, serta sekretaris perusahaan. Selanjutnya ada 10 keputusan manajemen operasi perusahaan Unilever. Yang pertama ada desain barang dan jasa yang akan dijelaskan oleh Mbak Kamelia Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasi di PT Unilever. Yang pertama, desain barang dan jasa. Desain barang dan jasa merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Kenapa? Karena keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain barang dan jasa tersebut, baik berupa barang maupun pelayanan jasa. Maka dari itu, PT Unilever menerapkan strategi, yakni terus memperkenalkan kemasan produk yang terbaru, namun tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan yang botol, kaca, maupun saset. Selanjutnya, untuk yang keputusan kedua, yaitu kualitas produk di PT Unilever Indonesia. Di sini yang dimaksud dengan kualitas yaitu kemampuan produk atau jasa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Maka dari itu PT Unilever Indonesia menerapkan local research seperti values, taste, meanings, relationship, dan kedekatan brand dengan konsumen. Biasanya hal ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan selera pasar. Tak hanya itu, PT Unilever juga menyesuaikan kearifan lokal sehingga merek dengan untuk satu dengan produk yang lain memiliki variasi berdasarkan tempat barang tersebut dijual.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alkah Umamah. Ada perencanaan proses dan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan lever produksi tertentu. Perencanaan kapasitas ini dirumuskan berdasarkan hasil peramalan permintaan di masa mendatang. Peramalan permintaan biasanya diikuti dengan studi tentang kapasitas produksi perusahaan saingan. Dalam perencanaan kapasitas PT Unilever ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada perubahan volume permintaan beserta intensitas atau kecepatan perubahannya. Yang kedua ada besarnya biaya oportunitas yang mungkin timbul, yaitu apabila kapasitas produksi di bawah kapasitas permintaan, sebagian pesanan diserahkan pengerjaannya kepada perusahaan lain. Yang ketiga ada ketersediaan dana, bahwa setiap satuan kapasitas yang akan diadakan tentu akan menimbulkan risiko dana investasi tertentu. Dan yang terakhir ada besarnya biaya penyimpanan yang harus dipikul jika terjadi akses terhadap kapasitas yang diadakan. Kemudian proses perencanaan PT Unilever Indonesia. Cara untuk melakukan perencanaan proses PT Unilever Indonesia, yakni yang pertama, memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi, persaingan, dan lainnya. Jadi, memperkirakan permintaan di masa depan itu dengan melihat data penjualan di masa lampau untuk menentukan permintaan pelanggan di masa depan. Dan kalau untuk melihat dampak teknologi persaingan dan lainnya itu dengan melihat teknologi apa yang mungkin ada untuk bisnis di masa depan, jadi kita siap dengan teknologi yang lebih canggih untuk bisa bersaing. Yang kedua, menjabarkan perkiraan itu dalam kebutuhan kapasitas fisik. Jadi yang dimaksud kebutuhan kapasitas fisik di sini seperti kendaraan, mesin, dan lain-lain. Itulah tujuan dari poin yang pertama, memperkirakan permintaan agar perusahaan bisa menyesuaikan kapasitas fisik apa yang dibutuhkan dan yang sesuai jumlahnya. Misalnya, dalam pembuatan sampo, perusahaan harus melihat kapasitas bahan baku maupun produk seperti apa, sehingga perusahaan mampu untuk menentukan mesin yang mungkin dibutuhkan agar proses produksi bisa maksimal. Yang ketiga, menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan itu. Jadi setelah kita memperkirakan kapasitas fisik, apa saja yang bisa menunjang itu semua, selanjutnya yang kita lakukan adalah menyusun rencana proses atau produksi yang mungkin cocok dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, selanjutnya setelah rencana sudah dibuat, perusahaan harus bisa menganalisis pengaruh ekonomi dengan rencana yang sudah dibuat, mungkin dari segi harga, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Itu merupakan penting agar perusahaan Unilever bisa menyesuaikan dan bisa mempersiapkan rencana yang matang untuk perusahaan. Yang kelima, meninjau risiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana. Yang dimaksud meninjau risiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana di sini itu setiap pilihan pasti ada risiko di dalamnya. Nanti perusahaan Unilever meninjau kembali apakah rencana yang dibuat akan berisiko tinggi apa tidak untuk Unilever sendiri dan apakah rencana yang dibuat Unilever mampu dan sesuai dengan strategi yang ada. Dan yang terakhir, Unilever memutuskan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati untuk menunjang kinerja perusahaan khususnya pada produksi produk. Keputusan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Hajrah. Baik, terima kasih. Selanjutnya poin yang keempat adalah pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasi di sini kami memilih pemilihan lokasi PT Unilever Indonesia Tbk yang berada di daerah Rungkut, Surabaya, Indonesia. Rungkut, Surabaya, Indonesia ini PT Unilever Indonesia memiliki
luas tanah sekitar 7 hektar. Dengan alasan-alasan lain mengapa PT Unilever Indonesia Tbk memilih Rungkut sebagai lokasinya sebagai berikut. Yang pertama, Rungkut merupakan wilayah industri. Yang kedua, Rungkut dekat dengan sarana transportasi, yakni berjarak 3 meter dari Terminal Wonokrame dan juga 15 km dari Pelabuhan Tanjung Perak. Yang ketiga, Rungkut juga dekat dengan pusat perbelanjaan, yakni berjarak 6 km dari pusat kota Surabaya. Dan yang keempat, Rungkut memiliki berbagai fasilitas seperti listrik, PDAM, sarana telekomunikasi, dan yang paling penting Rungkut juga memiliki pengolahan limbah yang dikelola oleh PT SIR atau Surabaya Industrial Estate Rungkut. Selanjutnya poin kelima, yakni tata letak PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai yang mana kita tahu, tata letak ini akan menentukan penggunaan ruang dan proses produksi secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa hal yang diperhitungkan dalam menentukan tata letak pabrik. Yang pertama, luas tanah untuk bangunan pabrik. Yang kedua, kemungkinan pengembangan pabrik lebih lanjut. Yang ketiga, perhitungan distribusi energi dan material dari segi ekonomi. Dan yang keempat, kondisi bangunan, di mana meliputi penyederhanaan proses operasi, keselamatan para pekerja, terus perbaikan peralatan pabrik, serta efisiensi energi dan juga waktu. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Nimas Ade Nurema. Baik, yang keenam yaitu poin SDM dan rancangan pekerjaan. Jika berbicara mengenai SDM, maka akan berhubungan dengan manusia. Nah, kegiatan manajemen sumber daya di PT Unilever ini meliputi 3, yaitu pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Unilever sangat sigap dalam memilih SDM yang tepat untuk kemajuan kinerja perusahaannya tersebut. Yakni, Unilever secara rutin merekrut lulusan-lulusan terbaik dari universitas baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Walaupun PT Unilever itu merekrut lulusan-lulusan terbaik, tetapi mereka juga harus perlu diberi pelatihan. Contoh pelatihannya adalah pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama kurang lebih 3 bulan. Tidak hanya pelatihan tersebut, agar perusahaan Unilever tumbuh berkembang, karyawan juga perlu dikembangkan dengan cara membangun jiwa kepemimpinan, membangun budaya wirausahawan, serta kepemimpinan menjalankan nilai-nilai. Lalu, total tenaga kerja yang telah terserap di PT Unilever ini berjumlah 25.000 orang. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan PT Unilever mulai dari sumber bahan baku untuk produksi sampai distribusi akhir. Dalam pekerjaan ini, PT Unilever menjunjung tinggi keunggulan inovasi dan teknologi yang maju. Proses supply chain PT Unilever ini memanfaatkan 8 disiplin ilmu. Yang pertama, teknik, kedua manufaktur, ketiga pengadaan, yang keempat logistik, berikutnya layanan pelanggan, perencanaan kualitas, dan keamanan. Di supply chain, PT Unilever tidak hanya berusaha untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dengan memproduksi produk-produk terbaik, namun juga memprioritaskan keamanan saat bekerja. Jadi semua keamanan di PT Unilever ini terjamin dan terlindungi. Pabrik-pabrik Unilever selalu dikelola sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk bekerja dan berinovasi karena karyawan PT Unilever adalah aset yang penting bagi perusahaan agar perusahaan terus maju dan berkembang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ogda Ferdiansyah. Oke, selanjutnya untuk poin ke-8 yaitu persediaan.
Proses produksi di PT Unilever sendiri memerlukan berbagai macam barang yang diperlukan dalam keperluan operasionalnya. Barang-barang tersebut dapat diproduksi sendiri atau didatangkan dari pemasok lokal maupun impor. Produk yang dihasilkan PT Unilever Indonesia sangat beragam dan permasalahan yang muncul dari aspek persediaan sangat kompleks. PT Unilever difokuskan di persediaan di pabrik kategori food, yaitu produk margarin, bumbu masak, dan kecap manis. Dalam memenuhi permintaan konsumen, perusahaan menerapkan sistem make to stock dengan target nilai inventory yang telah ditentukan dan tidak melebihi target maksimum perusahaan. Selain itu, beberapa bahan baku impor juga mengalami stok kritis. Untuk itu perlu dibuat suatu rencana pemesanan dan pengendalian persediaan bahan baku impor yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena nilai inventory yang tinggi merupakan kerugian bagi perusahaan. Nah, demikian pula bila perusahaan tidak memiliki persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan meraih keuntungan akibat terjadinya kekurangan bahan baku. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu penjadwalan. Pada strategi PT Unilever Indonesia menggunakan metode analisis ABC persediaan dan melakukan pengaturan dan penjadwalan pasokan bahan baku sesuai kebutuhan. Kemudian, membuat skala prioritas perbaikan bahan baku pada analisis ABC persediaan berdasarkan kelas A, B, dan C. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan rescheduling dengan melakukan tracking delivery dan menghitung waktu frozen horizon, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan bahan baku selama proses distribusi atau proses delivery, sehingga frozen horizon lebih kecil dari lead time. Nah, dengan melakukan fixed order interval pada bahan baku kelas A dan fixed order quantity pada bahan baku kelas B dan C, maka kuantitas dari bahan baku impor secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingginya nilai inventory perusahaan dapat dikurangi secara bertahap. Nah, hasil akhirnya adalah resiko shortage yang dapat dikurangi. Kemudian poin 10 terakhir yaitu pemeliharaan. Nah, pada tahun 1992, Total Productive Maintenance atau TPM mulai diaplikasikan di pabrik Angke, Jakarta. Nah, TPM merupakan sistem peningkatan efisiensi kinerja yang meliputi seluruh aspek. Nah, ini tujuannya untuk membentuk kultur perusahaan PT Unilever Indonesia yang mampu mencapai efisiensi maksimum dari seluruh sistem produksi dan membentuk suasana kerja untuk mencapai zero failure, zero accident, dan zero defect. Nah, PT Unilever menggunakan TPM dalam menjalankan perusahaannya. TPM dapat diartikan sebagai perawatan untuk meningkatkan produktivitas dengan melibatkan semua orang yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari tingkat top manajemen hingga operator, dan berasal dari semua departemen yang berada dalam pabrik Unilever sendiri. Kemudian, TPM memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau karyawan dan perusahaan, kemudian memanusiakan manusia produktif, dan meningkatkan kemampuan dan perawatan mesin. Nah, pencapaian tujuan dan target tersebut didasari dengan gerakan Kaizen atau perbaikan. Nah, ini ada 5S, yaitu yang pertama, Seiri atau clearing up,
atau menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan. Kemudian ada Seiton, organizing, menempatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan rapi. Kemudian ada Seiso atau cleaning, membersihkan peralatan dan daerah kerja. Kemudian Suiketsu atau standardizing, membuat standar kebersihan, pelumasan, dan inspeksi. Dan terakhir ada Shitsuke, training dan disiplin, itu untuk meningkatkan keterampilan dan moral. Nah, TPM menjadi penting untuk diimplementasikan karena TPM efektif untuk mengurangi kerugian-kerugian yang terjadi pada perusahaan. Nah, ada 9 pilar dari TPM, yaitu yang pertama, pemeliharaan mandiri. Nah, pemilihan mandiri yaitu mengubah pola pikir karyawan sehingga akan tercapai self-maintenance, penggunaan peralatan secara efektif dan maksimum. Kemudian ada peningkatan bagian, itu dilakukan perbaikan mesin setelah diketahui kerusakan, loss, dan bagian-bagian mesin untuk meningkatkan hasil dan efisiensi di setiap lini perusahaan. Kemudian pemeliharaan terencana, itu pemeliharaan mesin-mesin produksi secara periodik agar kinerja mesin menjadi tinggi, ekonomis, dan efektif. Kemudian pelatihan, tujuan pelatihan ini dilakukan terhadap karyawan perusahaan agar diperoleh karyawan yang berkualitas. Kemudian kontrol awal dan pencegahan perawatan. Nah, ini didesain secara cermat untuk menentukan spesifikasi mesin baru dengan biaya operasional rendah, perencanaan proses, dan mempertimbangkan loss yang akan terjadi. Kemudian pemeliharaan mutu. Ini merupakan pemeliharaan peralatan berdasar prinsip dasar dalam perolehan seluruh mutu produk dalam keadaan baik. Kemudian TPM di perkantoran. Nah, ini untuk memperbaiki sistem kerja dan sistem pendokumentasian dalam kantor. Kemudian keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Ini setiap karyawan harus memiliki pengetahuan dalam keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja supaya dapat menunjang produktivitasnya. Kemudian terakhir, manajemen rantai supply. Ini untuk memperbaiki sistem dan menghilangkan biaya-biaya dan loss management. Kemudian ada contoh produk dari PT Unilever sendiri. Dan ini ada beberapa contoh produk dari PT Unilever, yakni ada Axe, Bango, dan Blue Band. Selanjutnya ada buah Vita, Sif, sama Citra. Selanjutnya ada Clear, Close Up, dan Demostos. Selanjutnya ada Dove, Fair and Lovely, Lifebuoy. Kemudian ada Lipton, Lux, Molto, Pond's, dan masih banyak produk lainnya dari Unilever. Baik, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.